Di zaman ketika kebohongan dikasih diskon dan kejujuran malah dianggap barang rusak, ada satu orang di Baghdad yang nekat buka lapak paling aneh sepanjang sejarah. Bukan jual emas, bukan jual rempah, tapi jual sesuatu yang bikin orang nggak nyaman. Kejujuran. Dan sejak hari itu, satu kota mulai resah. Bukan karena Abu Nawas berisik, tapi karena dia terlalu jujur untuk diabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Channel. Channel yang menghadirkan kisah-kisah klasik penuh hikmah yang kami kemas dengan bahasa ringan, santai, dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan rezeki yang luas serta penuh berkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baghdad adalah kota besar, ramai, berisik, penuh transaksi. Di kota ini, semua hal bisa diperjualbelikan, mulai dari kain, rempah, kuda, jabatan, pengaruh, bahkan kebenaran, asal tahu caranya. Di tengah hiruk-pikuk itulah Abu Nawas hidup. Hidupnya sederhana, tidak punya modal besar, tidak punya koneksi istana, tapi punya satu kebiasaan yang bikin banyak orang risih. Abu Nawas terlalu jujur. Bukan jujur polos yang bodoh, tapi jujur sadar bahwa dunia memang tidak selalu adil, namun kebohongan selalu punya harga mahal di belakang. Suatu pagi, Abu Nawas melakukan sesuatu yang langsung membuat pasar Baghdad seperti kehilangan arah. Ia datang membawa papan kayu besar. Tulisan di papan itu rapi, jelas, dan menyebalkan. Dijual kejujuran murni, tanpa campuran, tanpa bonus. Hari itu, Abu Nawas resmi membuka lapak yang tidak pernah diminta siapapun, tapi diam-diam dibutuhkan semua orang. Pedagang-pedagang berhenti berteriak. Pembeli-pembeli melambatkan langkah. Beberapa orang tertawa, sebagian pura-pura tidak melihat. Yang paling terganggu justru mereka yang selama ini hidupnya baik-baik saja karena tidak terlalu jujur. Abu Nawas tidak menjelaskan apapun, tidak memaksa siapapun. Ia hanya berdiri, santai, seolah bilang ke dunia, "Aku di sini. Kalau mau jujur silahkan. Kalau tidak, lewat saja." Hari pertama, tidak ada yang membeli. Hari kedua, masih sama. Hari ketiga, lapak itu justru jadi pusat perhatian. Bukan karena barangnya, tapi karena efeknya. Setiap orang yang lewat merasa seperti sedang dihakimi oleh papan kayu tak bernyawa. Pedagang yang suka mengurangi timbangan mulai salah fokus. Pejabat kecil yang doyan cari aman mulai gelisah. Orang-orang yang biasa berdalih mulai merasa panas, meski matahari tidak terik. Kejujuran ternyata tidak menyerang siapapun, tapi semua orang merasa kena. Hari-hari berlalu, Abu Nawas tetap datang setiap pagi, tetap berdiri di tempat yang sama, tetap tidak menjual apapun. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah Abu Nawas bodoh atau justru terlalu paham dunia? Perubahan mulai terlihat perlahan, bukan di lapak Abu Nawas, tapi di sekitar pasar. Ada pedagang yang tiba-tiba mengembalikan uang lebih. Ada pembeli yang mengaku salah hitung. Ada pekerja yang berhenti ikut-ikutan curang. Tidak banyak, tidak drastis, tapi nyata. Kejujuran ternyata menular, kalau ada yang berani memulainya. Namun tidak semua senang. Sebagian orang merasa terganggu, karena kejujuran bukan hanya soal moral, tapi ancaman bagi kenyamanan palsu. Beberapa orang mencoba menertawakan Abu Nawas lebih keras. Sebagian mencoba menjatuhkannya dengan gosip. Namun Abu Nawas tetap sama, tenang, santai, seolah tahu bahwa orang yang panik biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Sampai akhirnya, cerita tentang penjual kejujuran sampai ke telinga istana. Bukan karena Abu Nawas melanggar hukum,
tapi karena ia tidak bisa dikendalikan. Ia tidak minta jabatan, tidak minta perlindungan, tidak minta keuntungan. Ia hanya jujur. Sultan pun mulai berpikir, jika rakyat belajar jujur, maka istana pun harus siap bercermin. Abu Nawas dipanggil, bukan untuk diadili, tapi untuk dipahami. Dan disitulah Sultan menyadari sesuatu yang jarang disadari penguasa. Kejujuran tidak bikin miskin, kebohonganlah yang bikin hidup mahal. Sejak hari itu, lapak Abu Nawas menghilang. Bukan karena gagal, bukan karena dilarang, tapi karena pesan itu sudah cukup. Kejujuran tidak perlu dijual, ia hanya perlu diperlihatkan oleh satu orang yang berani memulainya. Kejujuran memang tidak selalu bikin aman, tapi selalu bikin tenang. Saat semua orang berlomba terlihat pintar, jadilah orang yang berani terlihat jujur. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran bukan kelemahan, melainkan kemewahan. Itulah kisah Abu Nawas kali ini. Jika cerita ini terasa menampar pelan tapi ngena, jangan lupa subscribe Kisah Channel, karena masih banyak kisah lucu, satir, dan penuh hikmah yang akan kami hadirkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.